kesuksesannya dengan faktor eksternal atau keberuntungan, sehingga akan meremehkan keahlian dan kinerjanya sendiri, bahkan di bidang yang menjadi keunggulan mereka. Kita masih dalam pembahasan mengenai imposter syndrome alias sindrom penipu. Di video pertama, saya sudah menyampaikan mengenai pengertian dan tipe-tipe individu dengan imposter syndrome. Di video kedua ini, saya akan membahas mengenai ciri-ciri mereka yang mengalami imposter syndrome, frase yang biasa mereka ucapkan, dan penyebab serta dampak dari imposter syndrome. Kita mulai sekarang ya. Ada beberapa ciri umum dari mereka yang mengalami imposter syndrome. Pertama, mereka tidak mampu menilai kompetensi dan keterampilannya secara realistis. Kedua, mereka mengaitkan kesuksesannya dengan faktor eksternal atau keberuntungan, sehingga akan meremehkan keahlian dan kinerjanya sendiri, bahkan di bidang yang menjadi keunggulan mereka. Ketiga, mereka sangat sensitif terhadap kritik yang membangun. Keempat, mereka takut bahwa mereka tidak memenuhi harapan, bahkan sangat menderita atas kekurangan atau kesalahan sangat kecil dalam pekerjaan mereka. Kelima, mereka menyabotase kesuksesan mereka sendiri. Mereka akan bekerja sangat keras untuk meraih prestasi, tetapi sekaligus meragukan diri sendiri. Semakin banyak yang mereka raih, semakin kuat perasaan bahwa mereka adalah penipu. Mereka gagal menginternalisasikan pengalaman suksesnya. Keenam, mereka menetapkan tujuan yang sangat menantang dan merasa kecewa saat mengalami kegagalan. Ketujuh, mereka mungkin menolak promosi atau menghindari tantangan, peran, atau proyek baru. Kedelapan, mereka membandingkan diri mereka sendiri secara tidak menyenangkan dengan orang lain. Mereka menggunakan pernyataan yang mencela diri sendiri seperti, "Saya tidak yakin saya tahu apa yang saya bicarakan, tapi..." Atau, "Mungkin saja saya, tapi..." Selalu ada tapi. Mereka bahkan mengungkapkannya secara terbuka, ketakutan akan kegagalan atau ketidakmampuan, padahal hal tersebut tidak perlu mereka lakukan. Ada beberapa frase yang identik dengan imposter syndrome. Pertama, "Saya tidak boleh gagal." Karena itu mereka akan berusaha sangat keras untuk berhasil. Repotnya, kalaupun mereka meraih kesuksesan, maka kesuksesan itu pun menjadi masalah karena menambah tekanan pada tanggung jawab mereka. Kedua, "Saya merasa seperti penipu." Mereka percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan atau penghargaan profesional dan merasa bahwa entah bagaimana orang lain telah tertipu untuk berpikir sebaliknya. Seringkali mereka percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan posisi atau promosi dan cemas bahwa seseorang telah melakukan kesalahan karena memilih mereka. Ketiga, semuanya hanya keberuntungan atau kebetulan. Seringkali hal ini menutupi ketakutan bahwa mereka tidak akan berhasil di lain waktu. Keempat, sukses bukanlah masalah besar. Mereka mungkin mengaitkan kesuksesan mereka dengan tugas yang mudah atau karena mendapatkan dukungan. Bagi mereka, kesuksesan adalah karena keberuntungan, waktu yang tepat, atau karena telah sukses membodohi orang lain. Kelima, "Saya tidak cukup baik," atau "Masih ada yang lebih baik daripada saya," atau "Itu kan mudah, semua orang pasti bisa." Ada beberapa jawaban mengapa ada orang yang mengalami imposter syndrome. Pertama, karena pengalaman masa kecil bersama keluarga yang sangat menghargai pencapaian atau memiliki orang tua yang bolak-balik antara memuji dan bersikap kritis. Mungkin di masa lalu mereka berusaha sedemikian rupa untuk dicintai atau diterima orang tua. Mungkin mereka sering mendengar komentar tentang nilai-nilai yang mereka raih. Mereka merasa bahwa nilai mereka tidak pernah cukup baik untuk orang tua mereka, atau bahwa saudara mereka lebih unggul daripada mereka dalam bidang tertentu. Kedua, karena memasuki peran baru. Misalnya mulai berkuliah, mulai bekerja di tempat yang baru, memulai bisnis atau usaha baru, membuat mereka merasa tidak cocok dan tidak mampu. Ketiga, berasal dari kelompok minoritas dan terpapar dengan stereotip tentang kompetensi. Mungkin saja mereka berasal dari ras atau etnis minoritas, gender tertentu, atau bahkan mahasiswa internasional yang menganggap bahwa kelompok mayoritas lebih hebat, lebih cerdas, lebih wow dibandingkan mereka. Keempat, mengalami simptom kecemasan atau depresi.
Mereka yang cenderung lebih sensitif secara emosional lebih rentan terhadap imposter syndrome. Dan bila mana mereka menghadapi situasi kesuksesan tertentu, maka simptom kecemasan atau depresi ini akan makin kuat menyerang mereka. Apa dampak dari imposter syndrome? Imposter syndrome bukan gangguan yang diakui dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental alias DSM. Sekarang sudah edisi 5. Namun diperkirakan ada 70% orang akan mengalami setidaknya satu episode fenomena ini dalam hidup mereka. Dan sekitar 25 hingga 30% orang yang berprestasi tinggi mungkin menderita imposter syndrome. Orang-orang yang mengalami imposter syndrome akan mengalami frustrasi, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan depresi. Hal ini terjadi karena mereka cenderung tidak mau membicarakan perasaan mereka dengan siapapun dan berjuang dalam diam. Mereka malu dan enggan untuk menyampaikan pemikiran mereka atau keluh kesah perasaan mereka. Alhasil, mereka cenderung tetap pada posisinya karena tidak percaya bahwa mereka dapat berbuat lebih baik, atau malah berhenti dari posisinya karena tidak tahan dengan tuduhan dari diri mereka sendiri. Saat orang tersebut bekerja untuk mengatasi perasaan tidak mampu, mereka mungkin juga memiliki risiko kelelahan yang lebih tinggi. Jika tidak ditanggulangi, tidak tertutup kemungkinan mereka akan jatuh sakit, bahkan yang paling ekstrim, meninggal dunia. Saya selesai dengan video kedua. Sampai jumpa di video ketiga dengan pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi imposter syndrome. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.